Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang panduan teknis cara budidaya cabai keriting atau Capsicum annum. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tonton video ini sampai selesai. Biar apa? Biar pengetahuannya itu komplit dan bisa diterapkan, bisa membantu dan bisa menghasilkan dalam budidaya itu menghasilkan hasil yang melimpah dan maksimal. Oke. Mari kita mulai. Dalam budidaya cabai, kali ini adalah budidaya cabai keriting terutama. Budidaya cabai keriting itu yang diperhatikan satu adalah syarat iklim. Nah, ini adalah hanya pengetahuan saja ya. Saat iklim satu rendah, bisa ditanam di dataran rendah sampai pegunungan. Bahkan bisa di atas 1000 meter di atas permukaan laut juga masih bisa. Ya, temperatur itu antara 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Itu temperatur yang optimum. Pak, kalau lebih sedikit misalnya 28 ke atas sedikit nggak masalah, cabai masih bisa beradaptasi. Oke, pembentukan buah. Kalau pas pembentukan buah itu di antara 16 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Itu pembentukan buah. Sehingga diperlukan kadang perlu suhu yang agak dingin pada saat pembentukan buah. Syarat tanah yang kedua adalah syarat tanah itu semua cocok untuk budidaya cabai. Yang penting adalah tanahnya subur, gembur, kaya bahan organik. Itu yang paling penting. Jadi semua tanah, struktur tanah apapun, atau sol, lempung berpasir, dan lain sebagainya itu cocok. Yang penting adalah subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Tidak mudah becek. Dan bebas cacing atau nematoda. Cacing-cacing yang tidak berguna atau yang merusak, kadang yang merusak akar dan sebagainya itu bebas dari itu. Dan bebas juga penyakit tular tanah. Untuk pH-nya itu optimum dihidup pada pH 5,5 sampai 6,5. Memang membutuhkan tanah yang netral ya. Yang kita kan 7, ini netral. Jadi agak sedikit asam, agak sedikit saja, tapi tidak basah dan juga tidak asam. Sedikit kan 5,5 sama 6,8. Ya netral lah. Mendekati netral. Yang ketiga adalah persiapan lahan. Nah, persiapan lahannya bagaimana? Lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanah sebelumnya. Itu kalau misalnya tanahnya itu bekas dari tanaman sebelumnya, dibersihkan semua. Terus dikasih kapur atau pemberian dolomit. Nah, agar apa? Tadi agar pH-nya di 5,5 sampai 6,8. Kalau misalnya perlu menggunakan tester, kalau yang punya pakai tester pinjam atau beli tester untuk melihat tanah itu pH-nya berapa. Itu terus dibajak atau dicangkul. Nah, kalau di sawah mungkin dibajak pakai sapi, kerbau boleh, atau pakai traktor, atau dicangkul. Ya, dengan kedalaman 30 sampai 40 cm. Keringkan 7 sampai 14 hari. Ya, jadi dikeringkan. Nah, ada juga yang punya sistem dibajak atau diler ya, diratakan, dikasih air terus didiamkan. Baru nanti dibentuk bedengan. Setelah didiamkan nanti dibentuk bedengan. Nah, didiamkan 7 sampai 14 hari itu tujuannya itu apa? Untuk membunuh bibit-bibit penyakit, bibit hama, itu untuk biar mati karena terpapar matahari langsung. Oke, dibuat bedengan dengan lebar bisa 100 sampai 120 cm. Nah, tergantung kesenangan dan tergantung tempatnya. Nah, tinggi adalah idealnya 40 sampai 50 cm dengan panjang menyesuaikan lahan. Maulah 5 meter terus dipotong, 5 dipotong silahkan saja. Atau sepanjang itu juga monggo, silahkan, karena itu opsi itu pilihan saja, fleksibel ya. Tapi kalau bedengan lebih tinggi lebih bagus, terus lebih lebar dan tinggi lebih bagus kan. Oke, terus bedengan kasar. Ini bedengan ini kan bedengan kasar ya. Kasar itu dicampur dengan pupuk kandang atau dengan pupuk dasar. Itu pupuk kandang
yang diharapkan sudah sangat matang dan bebas dari hama dan penyakit. Itu paling penting. Dicampur pupuk dasar yaitu urea atau ZA, terus SP36 dan KCl, sehingga unsur makronya tercukupi NPK dan juga pupuk dasar dari pupuk kandang yang sudah matang. Itu penting. Kenapa matang? Karena kalau matang itu berarti sudah tidak ada gas-gas yang beracun di situ. Yang kedua, kalau matang itu berarti mungkin penyebab atau namanya bibit-bibit jamurnya sudah tidak ada. Dan perlu diketahui untuk keamanan, nah itu ditambah disemprot dengan fungisida anti jamur, sehingga benar-benar pupuknya itu betul-betul pupuk yang steril dari bibit penyakit. Oke, yang keempat adalah benih atau persiapan pembibitannya. Ada dua, itu bisa disemai dan bisa menggunakan polybag kecil-kecil itu ya. Tergantung itu. Nah, dan juga mendapatkan bibit juga bisa beli di tempat yang memang sudah terpercaya atau buat sendiri. Nah, kalau biasanya kan umurnya yang ideal itu di antara 20 sampai 30 hari setelah semai gitu ya. Sudah berdaun 4 itu bagus. Itu seperti itu. Kalau buat sendiri medianya, nah, berarti tanah diambil dari bawah pohon bambu. Nah, dianggap di bawah pohon bambu itu adalah tanah yang steril. Terus pupuk kandang dan NPK untuk pupuk dasar yang dihaluskan. Plus furadan atau fungisida, karena digunakan untuk menanggulangi misalnya ada jamur dan sebagainya, untuk biar tidak dari situ. Itu ya. Itu nanti diayak, dimasukkan, dibuat kecil-kecil atau pakai nampan itu. Nah, terus nanti di bibitnya disemai, ditutup rapat. Itu bisa menggunakan bagor, bisa menggunakan plastik hitam. Rapat pertahankan lembab sehingga 5 sampai 6 hari itu sudah muncul benihnya, itu sudah jadi bibit, sudah muncul tanamannya. Biarkan sampai sekitar 20 sampai 30 hari. Itu tergantung juga tempatnya. Semakin tinggi tempatnya berarti semakin lama. Jadi begitu, semakin tinggi tempatnya semakin lama. Sama, besok pada saat panen itu juga sama. Di tempat dataran rendah itu jauh lebih cepat daripada dataran yang tinggi. Itu pembibitan, dan usahakan bibitnya yang recommended. Jadi bibitnya itu kan macam-macam, ada dataran rendah, dataran sedang, dan tinggi, itu beda-beda, dan juga beda-beda performanya. Nah, bisa menyebut merek juga bisa ada macam-macam kan. Performa tanaman kita berarti kan beda-beda. Ada yang tinggi terus lebar, ada yang pendek terus cabangnya banyak dan sebagainya. Oke, yang kelima adalah pemasangan mulsa plastik hitam perak. MPHP ya, mulsa plastik hitam perak, jangan terbalik. Yang dalam yang hitam, yang peraknya yang di luar gitu ya. Pasang saat siang hari, ya, saat matahari terik, biar maksimal bentangannya. Biarkan sekitar 5 hari, 4 sampai 5 hari. Agar apa? Agar pupuk itu larut dulu, pupuk dasarnya larut dulu. Dibuat lubang, atau biasanya kan mulsa sudah dibuat lubang. Itu fleksibel juga, sudah ada lubangnya atau belum. Tapi kalau mau maksimal bentangannya, biasanya jangan dibuat lubang dulu. Jadi jangan dibuat lubang dulu, bentangkan, bentangannya maksimal, tertutup, dikasih penjepit itu ya. Nah, sumpit itu, terus nanti baru dilubangi. Tapi ada juga yang sudah dilubangi pada saat beli di toko. Itu fleksibel saja. Ini adalah mulsa yang sudah dipasang menutupi bedengan dan sudah diberi lubang tanam serta lubang pupuk untuk penanaman cabai keriting. Yang keenam adalah penanaman. Nah, penanaman itu adalah, kalau Pak Beri komentar, adalah 20 sampai 30 hari. Nah, itu sekitar itulah. Rentangannya sekitar itu. Rentangan bibit itu sekitar itu. Jadi yang sudah berdaun 4 minimal. Itu berdaun 4. Bahkan ada juga yang baru berdaun 2, sama ada tunasnya sudah berani nanam. Oke, jarak tanamnya rekomendasinya adalah 60 x 70 atau 70 x 70. Nah, itu juga
tergantung dari orang masing-masing. Ada 50-50 juga ada. Nah, kalau musim hujan itu sebaiknya agak renggang. Kalau nggak renggang siksa. Jadi agak miring gitu ya. Jangan adap-adapan. Sehingga apa? Sehingga sirkulasi udaranya itu baik. Terus kena sinar mataharinya juga sempurna. Oke, diberi air secukupnya setelah pindah tanam. Jangan lupa polybag kecil-kecil dikumpulkan. Jangan dibuat limbah di situ. Memang ini apa namanya remeh, tapi dikumpulkan masukkan plastik. Kalau mau dibuang ya dibuang, tapi jangan disebar di situ. Oke. Yang ketujuh sekarang adalah pemeliharaan tanam, adalah saatnya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu pemasangan ajir setelah 1 bulan. Kenapa 1 bulan atau sebelumnya bahkan biar tidak merusak akar tanaman cabai. Penyiraman kalau misalnya itu disiram musim kemarau. Nah, tanam terutama musim kemarau itu harus disiram, dilep ya. Kalau nggak dilep ya disiram pakai gembor itu satu-satu. Terus perempelan tunas. Jadi bunga pertama itu sebaiknya dibuang. Bunga pada percabangan Z pertama itu dibuang. Nah, biar apa? Biar pertumbuhan vegetatifnya tetap berlangsung. Nah, jadi biar pertumbuhan vegetatif tetap berlangsung, nanti baru setelah bercabang di atasnya silahkan dibiarkan berbunga, dibiarkan berbunga dan tunggu buahnya. Pemupukan, nah, dipupuk NPK, nah, pupuk daun, nah, bisa disemprot dan juga bisa dikocor. Itu tergantung karena beberapa petani itu punya style masing-masing, suka yang dikocor. Kalau Pak B suka yang dikocor, kenapa? Karena langsung masuk ke akar dan akan diserap akar dan lebih mudah, lebih apa namanya, tapi agak sedikit rumit. Karena apa? Biasanya kan dengan pupuk NPK campur terus ditambah rendaman apa namanya pupuk kandang sama dikasih IM4, nah, ini solusinya terus dikocorkan. Itu Pak B praktek luar biasa hasilnya, ya. Tuh, sehingga dikocor satu itu tiap minggu seperti itu. Itu ternyata hasilnya luar biasa. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu ya disemprot aja sekali daunnya sudah selesai. Itu seperti itu. Terus pengendalian hama dan penyakit. Ini juga penting karena seperti tadi pada saat budidaya itu memang diperlukan pengawasan, diperlukan kerajin, tekun untuk melihat tanda-tanda. Nah, kalau bahasa kerennya adalah early warning system. Jadi ada tanda-tanda yang pertama, atau tanda-tanda awal agar tidak sampai kita itu sudah terlalu banyak terkena hama dan penyakit. Ya, kalau busuk buah, nah itu busuk buah. Terus ada juga bercak daun. Ada juga apa namanya? Antraknosa atau cacar buah atau kita namakan patek. Itu penyakit-penyakit yang luar biasa mengurangi dari hasil panen seorang pembudidaya. Bahkan kalau misalnya antraknosa itu bisa sampai 80% itu loss atau hilang. Kalau busuk buah Clotrichum, nah Clotrichum itu juga jamur, Clotrichum itu sampai 30-50%. Itu luar biasa pengurangannya. Sehingga itu perlu diketahui sejak dini. Jadi baik preventif itu menyiapkan tanaman cabai dengan sehat, baik, dan juga cara budidayanya juga benar. Yang kedua, ketika sudah seperti itu ternyata masih kena, berarti tindakan kuratif atau tindakan pengobatan. Seperti itu. Ini adalah cabai atau tanaman cabai umur 80 hari. Jadi tinggal menunggu nanti 90 hari atau 95 hari, tinggal menunggu cabai berwarna merah karena panennya adalah cabai keriting itu berwarna merah. Sehingga perlu kesabaran untuk menunggu sampai berwarna merah sambil dipelihara agar jangan sampai kena hama dan penyakit. Ini 80 hari setelah tanam. Yang terakhir adalah panen. Nah, setelah itu biasanya panen itu tergantung dari datarannya mana. Kalau dataran rendah biasanya itu 75-80 hari setelah tanam. Itu biasanya udah panen. Tapi untuk dataran tinggi itu 90-100 hari setelah tanam. Nah,
Selangnya bagaimana? Biasanya selangnya kalau dataran rendah itu 3 hari itu sudah merah lagi. Tapi kalau dataran tinggi itu bisa 4 hari atau bahkan 5 hari. Tergantung tinggi rendah datarannya. Seperti itu, semoga menginspirasi. Pak B berbagi pengalaman, pernah mencoba, dan semoga ini adalah syarat panduan teknis yang harus dilakukan. Ketika sudah syaratnya sudah dilakukan semua, ternyata hasilnya kurang memuaskan, ya diulang lagi, dicoba lagi. Karena apa? Menanam cabai tidak hanya sekali, harus berkali-kali, karena permasalahan di tanaman cabai itu kompleks dan perlu kerajinan, ketekunan, dan pengawasan tanaman cabai yang betul-betul intensif. Beda dengan tanam padi. Tanam padi sudah dibajak, selesai, ditanam, sudah tinggal. Nanti mungkin 1 bulan lagi baru paling tiap harinya kan mungkin hanya menjaga airnya tetap ada aja, tapi tidak sampai melihat. Nah, itu seperti itu. Itu contoh saja. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Tekan tombol like, subscribe, dan komen agar bisa mengikuti konten Pak B selanjutnya. Tambah tekan lonceng, nanti akan ada seputar pertanian, seputar perkebunan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.